Pedagang Pasar Tempel Bhinneka Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung mengeluh dan keberatan dengan keputusan Lurah Beringin Raya Yuliana SIP yang meliburkan pedagang pasar pada hari Senin, Kamis, dan Jumat. Hal ini disampaikannya oleh Mohyamin Ritonga, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Tempel Bhinneka Beringin Raya saat mengunjungi Sekretariat Ormas Gibran Center Lampung di Jalan Raya Purnawirawan Kelurahan Gunung Terang, Kota Bandar Lampung pada Jumat 9 Agustus 2024. Mohyamin Ritonga menceritakan tentang keberatan para pedagang yang merupakan anggotanya tersebut terkait keputusan Lurah Beringin Raya. Kami para pedagang tidak setuju dengan keputusan Ibu Lurah yang memberikan keputusan libur untuk kami berdagang selama 3 hari, yaitu hari Senin, Kamis, dan hari Jumat. Kami mau ikut dengan peraturan Lurah yang lama, yakni kami bisa berjualan selama 1 minggu full tanpa libur. Menurutnya para pedagang ini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari hasil berdagang. Kalau kami libur dagang, lalu bagaimana kami untuk mencukupi kebutuhan kami setiap hari? Selain itu juga di sini kami kebanyakan berjualan sayuran. Jadi kalau libur banyak sayuran kami yang rusak, akhirnya kami merugi. Kami berharap kepada Ibu Lurah Beringin Raya untuk memberlakukan dengan pola Lurah yang lama. Terkait keberatan kami ini tentang diberlakukan hari libur, kami juga sudah berkirim surat kepada Ibu Wali Kota Bandar Lampung Bunda Eva Dwiana dan tembusan ke DPRD Kota Bandar Lampung agar meninjau ulang larangan berdagang dari Lurah Beringin Raya ini. Di surat yang kami kirim itu kami lampirkan tanda tangan para pedagang seluruhnya yang tidak setuju adanya hari libur berdagang, dan kami lampirkan juga tanda tangan warga sekitar yang setuju dengan adanya pasar tempel ini. Kami para pedagang yang ada di Pasar Tempel Jalan Bhinneka Beringin Raya berharap kepada kantor Gibran Center untuk memediasi ke Ibu Lurah agar kami tetap berdagang setiap hari. Begini Pak, pada tanggal 19 Juni para pedagang di Pasar Tempel Bhinneka tersebut diundang ke kelurahan oleh Bu Lurah yang dihadiri Bapak Camat. Jadi, isi pertemuan di sana, Bu Lurah mengatakan bahwa pasar ini akan diliburkan dalam 1 minggu 3 hari. Harinya hari Minggu, Senin, dan Kamis, tanpa ada persetujuan dari para pedagang. Tapi dalam pertemuan tersebut, pedagang ini tidak ada memberikan jawaban iya dan tidak. Pada diam kan. Dari pedagang itu sendiri ya? Ya, dari pedagang sendiri. Terus itu dengar-dengar dalam pertemuan itu ketua pasarnya RT setempat ya? Iya benar, RT Pak setempat, Pak Robani. Pak Robani ya? RT Iya. berapa? RT 07. 07. Dari Pak Robani sendiri seperti apa itu nyikapi ini? Menyikapinya ke pedagang, dia mau bikin ada pertemuan ke Bu Lurah menyampaikan agar pedagang itu tetap berdagang, tapi ternyata Bu Lurah tidak mengizinkan. Kepada Bu Lurah dan pemerintah setempat, kami harus berdagang untuk setiap hari Pak. Seperti pola yang lama lah. Pola ya? yang lama, setiap hari 1 minggu full kami berdagang. Karena kalau kami tidak berdagang, diliburkan sampai 3 hari, nah bagaimana anak istri kami Pak? Apalagi jenis dagang kami, jenis sayuran. Umpamanya hari Minggu nggak habis, hari Senin kan bisa kita jual. Iya. Apa Bu? Dengan Ibu siapa? Bu, ini kan Lurah yang baru ini ambil kebijakan katanya diliburkan ya pasar ini. Itu gimana tanggapannya Bu? Setuju ya? Alasannya gimana nggak setujunya? Alasannya? Kalau bisa jangan diliburin, kalau bisa jangan diliburin. Iya. Soalnya kita mana ya, kalau libur perut urusannya. Iya. Jam itu sayuran sih ya. Kita bertahun-tahun di sini nggak pernah libur, dan liburnya ini sering sepi akhirnya kalau orang datang nggak ada, orang datang nggak ada. Jadi kita sekarang memang agak sulit ya. Dengan Ibu siapa? Bu Sri. Ya. Bu jualan apa ini? Sayuran ya. Sering rusak, sering libur itu. Iya. Sering tekor lah. Ya berharapnya. Malah sepi. Ya, harapannya ya kembali kayak dulu, jualan terus.
Sudah berapa tahun jualan situ? Dari anakku 2000 ada 10 tahun 2003 aku berada di sini. Oh, udah lama ya. Udah tua di sini. Ya udah ini pencariannya di sini. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bu siapa, Bu? Bu siapa? Bu Epriani. Bu Epriani. Bu, ini kan kebijakan lurah yang baru ini kan suruh libur 3 hari ya pasar itu. Apa tanggapannya Ibu selaku wakil ketua ini paguyuban ini? Wakil ketua saya jelas setuju karena kan kami butuh makan tiap hari, kami punya anak sekolah, jadi keberatan kan kalau kita harus diliburkan selama 3 hari. Ya. Harapan Ada semoga kami seperti biasanya. Bagaimana gitu, karena kan memang kita menyenangkannya di sini. Kita mohon dukungan kami keluarga Pasar Tempel mendukung BFA, mudah-mudahan pasar kami segera dipulihkan seperti semula, jangan ada libur, karena memang harapan kami dari sinilah gitu. Udah berjalan berapa bulan sih semenjak diliburkan ini? Hampir 2 bulan lah. Oke, makasih ya. Warga gitu. Dengan siapa, Bang? Andi. Bang Andi, warga di sini ya? Ya, Bermau di sini ya, Bang. Dengan adanya pasar ini, apa tanggapannya sih, Bang? Selama bertahun-tahun ada pasar ini? ya bagus saja Pak. Bagus ya. Membantu yang dagang-dagang. Belanja nggak jauh juga ya? Iya, bantu warga sini juga kan. Ya udah. Harapannya ya berkelanjutan terus Pak. Biar bantu rakyat miskin, rakyat kecil di sini gitu ya. Ya oke, kasih Pak ya. Kasih, Mas. Iya. Ibu Wali Kota gimana nih Pak Retoa? Semoga Ibu Wali Kota memberikan tanggapan yang sangat baik dengan adanya pengaduan surat kami ini, memberi kebijakan agar kami dapat berdagang setiap hari. Demikian. Oh ya, ada income juga untuk pemerintah daerah terkait dengan salar. Di lain sisi Dr. Andes Herianto MM Ketua DPW Gibran Center Lampung saat menerima kunjungan dari Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Tempel Bhinneka menyampaikan bahwa Gibran Center Lampung siap menampung aspirasi dan aduan dari masyarakat termasuk para pedagang ini. Pak Moh Yamin Ritonga ini mewakili para pedagang Pasar Tempel Bhinneka datang ke sini ke kantor Gibran Center Lampung untuk menyampaikan keluhan dan keberatannya dengan diberlakukannya libur berdagang oleh Lurah Beringin Raya. Terkait hal ini kami sampaikan kepada Ibu Lurah Beringin Raya dan Ibu Wali Kota Bandar Lampung mohon untuk dikaji ulang kebijakan tersebut. Lanjut Herianto menirukan ucapan Moh Yamin Ritonga bahwa keputusan libur berdagang tersebut sudah berjalan sekitar 2 bulan. Untuk itu sekali lagi kami minta kepada Ibu Lurah Beringin Raya dan Ibu Wali Kota Bandar Lampung Bunda Eva Dwiana untuk bisa mengabulkan permohonan para pedagang tersebut dengan memberlakukan pola berdagang lama yakni tidak ada libur. Oke. Baik, terima kasih. Kebetulan pada hari ini Jumat 9 Agustus 2024 sekitar jam 8 saya kedatangan tamu yang bernama Pak Muhammad Yamin Ritonga selaku Ketua Paguyuban Pasar Tempel Bhinneka, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemili. Itu beliau menyampaikan keluhannya terkait adanya kebijakan Bu Lurah Beringin Raya tentang pembatasan waktu pedagang di Pasar Tempel Jalan Bhinneka di Kelurahan Beringin Raya. Tentunya saya sebagai Ketua DPW Gibran Center Lampung menerima kehadiran beliau ini dan saya tentunya terpanggil hatinya untuk bisa menyampaikan persoalan ini kepada Ibu Wali Kota terutama maupun Lurah untuk meninjau kembali. Mungkin masih ada solusi jalan terbaik sehingga pedagang-pedagang ini bisa berdagang kembali seperti semula, tidak terusik karena selama ini menurut beliau mulai pada gelisah sehingga dengan adanya kebijakan tersebut beliau minta ditinjau ulang. Sesuai dengan laporan beliau tadi bahwa pada bulan Juli sudah menyampaikan surat keberatan kepada Ibu Wali Kota maupun Ketua DPRD Kota, namun sampai saat ini
belum ada responnya. Itu mungkin yang Sementara itu Lurah Beringin Raya Yuliana SIP saat dikonfirmasi di kantor Lurah menyampaikan bahwa diberlakukannya hari libur untuk berdagang. Karena ada keberatan dari sebagian warganya di RT 15 dan RT 16 dengan adanya pasar tempel itu buka tiap hari. Saya harus bijak dengan keadaan ini dan saya juga harus mengakomodir karena komplek perumahan itu adalah warga saya. Ketika mereka mengeluh dengan pasar tempel buka tiap hari, saya juga harus mendengarkan keluhannya. Makanya disepakati antara warga perumahan dan pedagang untuk ambil tengah-tengah, yaitu boleh berjualan selama 4 hari, yakni hanya di hari Selasa, Rabu, Sabtu, dan Minggu. Yuliana juga menyampaikan bahwa sebenarnya para pedagang itu berjualan di jalan bukan di lokasi pasar. Pedagang itu kita kasih kebijakan 4 hari mereka berdagang. Karena kita juga mengakomodir tadi itu, keluhan warga itu tadi. Karena warga ini kan, itu kan sebenarnya itu komplek warga loh. Tempat berdagang itu komplek warga. Kalau warga nggak terima kan nggak mungkin kita nggak akomodir juga kan. Nah makanya kita akomodir juga lah keluhan warga itu tadi. Kita kasih libur 3 hari. Alhamdulillahnya warga yang keberatan itu tuh terima dan mereka libur karena di hari Senin itu memang hari padat. Kalau bisa tuh mereka libur karena hari Senin itu kan yang mau apel, yang mau sekolah segala macam itu kan kasihan juga kita. Nah kita akomodir liburnya itu dari hari Senin. Kalau Kamis Minggu itu memang mereka ada tempat berdagang gitu loh. Ada tempat berdagang di pasar tani, merasa dirugikan dengan adanya pasar itu, merasa diakomodir Mas, karena itu semua warga saya, nggak mungkin saya akan berat sebelah. Ya, diakomodir semua ya. Saya akomodir semua, pedagang saya pikirkan, warga saya akomodir. Itu sih harapan saya, pedagang mengetahui lah apa kesepakatan yang sudah ada, biar sama-sama jalan. Itu sih harapan saya Mas. Ya, oke, makasih Bu. Karena semua memang ada warga yang RT 15 dan 16 itu kan keberatan kalau pasar itu buka setiap hari, karena dulu perjanjiannya pasar itu nggak buka tiap hari. Nah akhirnya jadi kita di sini berimbang lah ya Mas ya, kita sebagai mediator kita akomodir keluhan warga yang keberatan warga pasar itu buka setiap hari, dan kita juga akomodir kepentingan pedagang di situ. Makanya kita ambil kemarin itu jalan tengah-tengah. Nah jalan tengah-tengah 4 hari warga itu berdagang, terus 3 hari mereka libur. Kita akomodir dari permintaan warga yang keberatan dengan adanya pasar itu buka setiap hari. Ya sebenarnya di awal-awal sih yang warga yang selama ini keberatan dengan adanya pasar itu mereka sudah terima sih Mas, sudah terima dengan pedagang ini libur 3 hari. Nah tetapi terakhir-terakhir ini pedagangnya tetap bandel, mereka nggak mematuhi lagi yang kesepakatan itu kesepakatan juga kita buat kita kumpulkan pedagang kok. Mereka ada tanda tangannya juga, daftar hari. Tunggu selama, makanya selalu dikomplain terus Mas. Setiap ganti lurah dikomplain terus karena nggak ada kebijakan. Nah makanya kita Pak Camat dan Lurah itu kemarin ada Pak Camat juga itu pas kita rapat. Kita ambil kebijakan lah, kita tetap namanya warga negara kan harus kita imbang dong Mas. Warga yang komplain ini kan kita akomodir juga gitu loh. Akhirnya kita ambil kesepakatan, kami sebagai Lurah dan Camat itu memberikan solusi, bukan izin ya, karena memang pasar itu Mas, itu kan di jalan gitu loh. Artinya itu kan larinya ke ketertiban dan keamanan ya. Nah, jadi karena itu memang posisi pasar di jalan, akhirnya kita ambil kebijakan, kita ambil ngasih solusi bahwa memang kita akomodir semua gitu loh. Kepentingan pedagang kita akomodir, kepentingan warga juga yang komplain juga kita akomodir kan gitu. Artinya kami di sini sebagai mediator, gitu. Kami di tengah-tengah. Jadi gimana caranya kita ambil kebijakan yang memang win-win solution lah. Dan ternyata warga yang komplain selama ini tuh terima gitu loh dengan mereka libur 3 hari, paling nggak hari Senin itu kan mereka mau apel, mau apa, mau buru-buru kan gitu. Terus hari Kamis dan Minggu itu kenapa mereka minta libur itu karena ada wadah mereka itu pedagang Mas, ada pasar tani kan gitu. Di perumahan itu kan gitu, di jalan juga itu kan, itu bukan pasar loh, bukan lahan pasar, itu kan jalan. Kesempatan mereka berdagang 4 hari, terus yang 3 hari itu kita akomodir yang warga memang yang komplain juga gitu, biar ada keseimbangan lah gitu kan. Jadi kita nggak hanya mementingkan kepentingan warga, kita juga nggak mementingkan kepentingan pedagang. Jadi kita tuh ambil di tengah-tengah. Saya pikir sih kemarin itu saya dengan Pak Camat itu udah ambil win-win solution lah seperti itu. Dan pedagang pun setuju kemarin itu waktu kumpul. Tapi kan berjalannya waktu mereka
komplain lah, berdagang gini. Tapi kan kita nggak bisa juga kan. Makanya saya tunggu sebenarnya paguyuban itu untuk sama-sama kita cari solusi, nggak hanya dengan lurah dan camat loh. Karena itu kan ranahnya juga nantinya kan ke yang memberikan izin kan gitu kan. Dan mereka juga ceritanya setiap hari pun ada salar itu kan, artinya untuk income Nah kalau salar itu kita nggak tahu, itu kan pengurusnya Pak Robani sama Pak Samsudin. Nah itu kalau salar itu. Nah nggak masuk ke kelurahan ya kan? Enggak ya. Mas tanya enggak itu harus buka setiap hari, udah dikasih kebijakan gitu. Mereka bilang kami sewa Bu, gitu loh. Sewa sama siapa? Saya bilang gitu. Ya sewa sama yang punya lah dia bilang gitu. Loh jalan kok disewain? Saya bilang gitu. Ya nggak Mas? Jalan kok disewain kan gitu. Nah itu aja sih yang udah sampai dengan saat ini, itu yang udah saya lakukan. Ya saya pikir sih itu untuk kebaikan sama-sama lah. Artinya warga yang merasa keberatan adanya pasar itu, mereka merasa diakomodir lah dengan adanya libur kan gitu. Saya juga tetap memikirkan. Dari Kota Bandar Lampung, Suryanto Palapa TV mengabarkan.